Apakah sebuah iPad bisa menggantikan laptop? Sebelum kita lanjut, dukung kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya agar bisa memberikan konten yang berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Apakah iPad bisa menggantikan laptop? Tergantung bagi siapa. Kalau bagi saya, hampir 95% pekerjaan saya di laptop bisa digantikan dengan iPad. Nah, untuk mengetahui apakah kalian juga bisa mengkonversi pekerjaan kalian di laptop dengan iPad, mari kita bahas. Oke, yang pertama, karena ada upgrade dari operating sistemnya, yang dulu iOS sekarang berganti nama menjadi iPadOS, yang mana diawali dengan iPadOS 13. Di situ serasa iPad hampir bisa menggantikan pekerjaan yang dilakukan saya di laptop. Kemudian adalah aksesoris yang mendukung dari Apple-nya sendiri, yaitu Smart Keyboard untuk iPad, di mana iPad di sini bisa digunakan selayaknya laptop kita menggunakan keyboard ya. Jadi kita bisa ketik-ketik dengan enaknya, dengan nyamannya, dan lebih ringkas dari sebuah laptop. Karena cuman segini aja. Dan ini adalah keyboard. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian dengan upgrade-nya ke iPadOS, yang mana sebentar lagi kita akan mendapat iPadOS 14, ini sudah mendukung konektivitas dengan mouse. Jadi kita keyboardnya sudah ada, mouse-nya sudah ada, ini benar-benar layaknya seperti laptop. Oke, lantas poin apa saja yang bisa membuat si iPad ini bisa menggantikan laptop? Yang pertama, iPadOS ini sudah bisa mengakses drive eksternal seperti flash disk, hard disk eksternal, seperti sebuah laptop. Anda bisa tonton video yang satu ini ya, saya sudah pernah bahas. Kemudian ada yang namanya fitur split view, di mana fitur ini bisa mengerjakan dua atau lebih aplikasi dalam waktu yang bersamaan, yang biasa disebut multitasking ya. Dan ini layaknya seperti laptop. Kemudian Safari Browser. Safari Browser yang ada di iPadOS ini sudah menggunakan kelas desktop, di mana kelas desktop ini layaknya seperti browser di komputer atau laptop ya. Nah, dan sudah ada download manajernya. Jadi file-file yang kita download menggunakan Safari Browser ini sudah tersusun rapi di aplikasi file. Gestur pada touchscreen-nya. Di iPad ini ada berbagai macam gestur yang mempermudah pekerjaan kita, dan ini benar-benar sangat nyaman bagi saya ya, bagi yang menggunakannya. Dan ini saya rasa tidak ditemukan di OS Windows. Lantas, bagaimana jika iPad ini digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan produktivitas? Software-softwarenya support nggak? Jawabannya, mungkin tidak semuanya. Tapi, seperti software-software dasar, seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, atau Microsoft PowerPoint, itu sudah ada bawaannya di iPad ini. Yang namanya Page untuk pengganti Microsoft Word, Number untuk pengganti Microsoft Excel, terus ada Keynote itu sebagai pengganti Microsoft PowerPoint. Nah, kalaupun Anda mau install dari produknya Google, Anda bisa install aja di App Store, atau Anda bisa buka lewat browser Safari yang sudah tadi saya jelaskan ya, karena sudah kelas desktop. Jadi sepertinya layaknya kita membuka misalkan spreadsheet Google itu seperti kita buka di Google Chrome yang di laptop. Dan kalaupun misalkan Anda tetap kekeh ingin menggunakan produk Microsoft Office, Anda tetap bisa menginstalnya, tapi harus berlangganan ya. Dan sejauh yang saya gunakan, masih mending menggunakan aplikasi bawaannya seperti Keynote, Number, dan Page bawaan dari iPad-nya ini, daripada kita menginstal produk Microsoft Office ya, karena berbeda dengan Microsoft Office-nya yang ada di laptop. Nah, untuk editing video, ini justru yang menjadi salah satu alasan terbesar saya membeli iPad ini. Karena di iPad ini ada aplikasi yang namanya LumaFusion. LumaFusion ini adalah aplikasi yang hanya ada di iPad dan di iPhone. Dan ini benar-benar sangat powerful dan benar-benar mudah digunakannya, dan renderingnya juga cepat banget ya. Walaupun Anda kalau misalkan mau install Adobe Premiere, ada juga, tapi Adobe Premiere-nya Adobe Premiere Rush, bukan Adobe Premiere Pro. Nah, bagaimana kalau untuk editing foto? Kalau untuk editing foto ada yang namanya produk Affinity Photo dan Affinity Designer. Affinity Photo itu layaknya seperti Adobe Photoshop di PC,
Dan Affinity Designer itu layaknya CorelDRAW. Dan bahkan sekarang sudah ada Adobe Photoshop di iPad ya, khusus dibuatkan untuk iPad. Lalu apakah iPad ini benar-benar bisa menggantikan sebuah laptop? Jawabannya adalah tergantung kebutuhan kita. Kalau untuk saya sendiri, iPad benar-benar bisa menggantikan pekerjaan saya, karena profesi saya adalah seorang penjual online dan membuat konten-konten di YouTube. Untuk setting-setting iklan di Facebook Ads itu sangat enak banget di iPad, sama layaknya kita menggunakan laptop atau PC. Dan untuk entertainment ini paling juara, karena kita enak banget buat YouTubean, kita bisa sambil tiduran. Dan untuk main game mobile ya, kita bisa main game di iPad ini bener-bener nyaman sekali ya teman-teman. Nah, sebagai akhirnya kalau boleh ini disebut kesimpulan, begini kesimpulan menurut saya. Dengan ukuran yang tergolong kecil, yang iPad saya gunakan adalah iPad Air 2019. Videonya pernah saya buat di sini. Ukurannya cuma 10,5 inch. Ini bener-bener mudah dibawa kemana-mana dan bener-bener ringkas. Bahkan dengan keyboardnya, ya bener-bener ringkas. Dan ini bisa kita bawa tiap hari dan tidak membuat punggung kita pegel. Untuk hiburan seperti main game, tentu karena ini sebuah tablet dengan OS iPadOS atau iOS, itu kita tinggal install saja aplikasi game-game yang banyak itu ya, game-game mobile di App Store. Mudah banget, banyak banget gamenya ya. Nah, kalau laptop biasanya itu hanya memiliki kamera di bagian depan saja, sedangkan iPad kameranya ada bagian depan dan ada bagian belakang. Kamera depan kita bisa menggunakan untuk video call atau Zoom atau aplikasi-aplikasi jenis, dan kamera belakang kita bisa gunakan untuk foto atau video walaupun jarang yang menggunakannya. Dan kita bisa gunakan kamera belakang iPad itu untuk melakukan scanning dokumen teman-teman ya, untuk pekerjaan. Dan menurut saya iPad ini lebih powerful daripada laptop yang saya punya, karena hampir semua pekerjaan saya bisa diselesaikan dengan iPad ini. Itu subjektif saya ya, kalau kalian mungkin berbeda. Dan kalau kalian ingin mencoba untuk menggunakan iPad ini sebagai pengganti laptop, mungkin butuh penyesuaian sedikit saja. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian ada koreksi, pertanyaan, atau saran, gak perlu ragu, langsung aja tinggalkan komentar di bawah. Dan bagikan juga ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik dengan video ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan memberikan konten-konten yang berkualitas dan bermanfaat di waktu mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.